Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Utari Arianti, Escape Nurse MKM. Saya adalah salah satu dosen tetap yang bekerja di Universitas Wirahusada Medan. Video ini saya buat untuk mengikuti salah satu syarat sertifikasi dosen, khususnya di tahun 2026. Dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya lulusan dari S1 Keperawatan Institut Deli Husada Deli Tua dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari S1 Keperawatan, saya melanjutkan pendidikan profesi nurse di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, saya juga menempuh pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus dari S2 Kesehatan Masyarakat, saya memiliki minat untuk bekerja sebagai tenaga pendidik yang mana agar saya bisa menerapkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di bidang keperawatan. Dan pada tahun 2019, saya bergabung di Universitas Wirahusada Medan dan menetapkan NIDN saya. Dan pada saat ini, saya mengajar beberapa mata kuliah, di salah satunya mengampu mata kuliah keperawatan kegawat daruratan maternitas di tingkat 2 semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dalam mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep dan prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar, serta konsep penanganan awal keperawatan gawat daruratan maternitas. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keamanan pasien dan bantuan hidup dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur atau penanganan awal, stabilisasi dan persiapan rujukan pada kasus kegawat daruratan sesuai SOP dan kewenangan. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya ada 5 hal. Yang pertama, pada pertemuan pertama saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, pokok bahasan, kontrak perkuliahan, dan kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa. Untuk jumlah kehadiran, tugas kedisiplinan, serta penilaian agar dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Yang kedua, pada awal pembelajaran di pertemuan kedua dan seterusnya, saya akan menjelaskan pokok pembahasan dan indikator hasil pembelajaran dan mereview kembali pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, untuk pemahaman materi yang diajarkan, sehari sebelum proses pembelajaran, saya sudah mengirimkan materi ke grup mata kuliah agar mereka bisa membaca dan memahami sebelum mata kuliah dimulai. Dan yang keempat, memberi umpan balik agar mahasiswa mendapatkan kesempatan berinteraksi dan berkomunikasi dua arah. Yang kelima, memberi latihan secara mandiri atau berkelompok untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami pembelajaran yang diberikan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, partisipasi, observasi, tes lisan, dan tes tulisan. Sedangkan aspek penilaiannya adalah kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Hasil penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan asuhan keperawatan pada kasus kelahiran bayi berat lahir rendah, dan pengembangan hasil penelitian tersebut terintegrasi dalam pokok bahasan pada mata kuliah kegawat daruratan maternitas. Demikian pernyataan diri saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kegawat daruratan maternitas dengan materi asuhan keperawatan
pada bayi berat lahir rendah melalui metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Ibu harap sehat ya. Jadi pada pagi hari ini mari kita berdoa sebelum kuliah ini kita mulai. Kita panggilkan dulu untuk si Iben untuk memimpin doa di depan. Baik, kebenaran saya, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Iben. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah ini, sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang asfiksia. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu asfiksia? Ya, Afdi, silahkan. Baik, sedikit saja mereview tentang materi yang minggu lalu tentang asfiksia pada bayi. Jadi asfiksia pada bayi ini adalah kondisi bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir dikarenakan kekurangan aliran darah dan oksigen dari ibu ke janin selama proses kehamilan atau selama proses persalinan. Oke, terima kasih ya. Nah, berarti untuk materi minggu lalu sudah cukup paham ya. Jadi materi hari ini adalah materi yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu berikan kemarin untuk kalian baca dan kalian pahami dan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita laksanakan. Oke, yang pertama yaitu tentang asuhan keperawatan pada neonatus bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kita harus tahu pengertian dari BBLR itu dulu, yaitu bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Masa gestasi itu adalah periode ketika mengandung embrio atau janin di dalam rahim mulai pembuahan hingga proses persalinan. Berdasarkan batasan berat badan dapat dibagi menjadi 3, yaitu bayi berat lahir rendah atau BBLR, yaitu bayi dengan berat lahir antara 1.500 gram sampai dengan 2.500 gram. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR, yaitu bayi dengan berakhir antara 1.000 gram sampai kurang dari 1.500 gram. Dan yang ketiga, bayi berat lahir amat sangat rendah, yaitu kurang dari 1.000 gram. Jadi ada 3 tahapan. Nah, ada yang pertama yaitu kurang dari 1.500 dan 2.500 gram, itu yang disebut dengan BBLR. Setelah itu bayi berat lahir sangat rendah, yaitu berakhir di antara 1.000 dan kurang dari 1.500, dan sangat rendah, yaitu kurang dari 1.000 gram. Bayi berat lahir rendah atau BBLR itu sendiri berdasarkan maturitas, yaitu yang pertama prematuritas murni, yaitu masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasinya, atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan, yaitu ini bayi yang lahir namanya bayi prematur. Jadi bayi yang lahir secara normal itu di atas 37 minggu, biasanya rentan waktu 37 sampai 40 minggu. Nah, yang kedua tentang dismaturitas, yaitu bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya. Bayi mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi yang kecil pada masa kehamilannya. Oke, selanjutnya. Nah, penyebab utama dari bayi lahir prematur yaitu lahir sebelum 37 minggu, di bawah dari masa kehamilan normal. Jadi di bawah 37 minggu itu namanya bayi dalam keadaan lahir prematur. Bayi yang lahir prematur tidak memiliki cukup waktu dalam rahim ibu untuk tumbuh dan menambah berat badan, padahal sebagian besar dari berat badan bayi diperoleh selama masa kehamilan. Jadi berat badan bayi baik mau bertambah maupun berkurang itu ditentukan dari masa kehamilan. Jadi kalau gizinya ibu terpenuhi, berarti berat badan bayi bisa terpenuhi. Tapi kalau gizi ibunya kurang, sudah pasti berat badan bayinya juga di bawah rata-rata.
Nah, faktor penyebab dari BBLR tersendiri, yang pertama faktor ibu. Ini adalah faktor yang paling utama. Jadi ibu bilang, yaitu gizinya kurang. Jadi kalau si ibunya waktu hamil, biasalah trimester pertama itu kan morning sickness ya, mual muntah. Itu sangat ya biasa terjadi gitu kan. Tapi trimester kedua, trimester ketiga itu mulai mau makan. Tapi ada juga ibu hamil yang trimester kedua itu masih belum mau makan apa-apa. Nah, nanti di trimester ketiga baru PR untuk si ibu untuk makan banyak, untuk menaikkan berat badan si janin. Yang kedua, usia beresiko. Nah, usia beresiko ini biasanya yang hamil umurnya di bawah yang sebelumnya. Selanjutnya penyakit kronis. Ini biasanya misalnya si ibu itu mengidap HIV ketika hamil, itu bisa menyebabkan bayi lahir rendah. Gitu ya. Selanjutnya faktor kehamilan, yaitu preeklamsi dan kehamilan ganda. Nah, selanjutnya faktor dari janin, yaitu kelainan bawaan dan infeksi. Jadi kalau misalnya yang di atas ini, yang penyakit kronis tadi itu bisa menurun ke anaknya. Selanjutnya, faktor kebiasaan, yaitu merokok dan pekerjaan berat. Nah, disarankan sebelum masuk ke rumah atau sebelum berinteraksi dengan istrinya, mandi dulu. Bersihkan dulu badan, baru bertemu dengan si ibu hamil. Begitu juga ibu hamil kalau bisa dia menghindari di mana banyaknya asap rokok. Terus pekerjaan berat. Nah, biasanya kalau kita di pedesaan itu, kalau kita perempuan biasanya mau bekerja ya kan di ladang. Nah, itu harus dikurangi intensitas bergeraknya. Selanjutnya ada manifestasi klinik dari BBLR. Yang pertama adalah berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Ini sudah yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya tubuh tampak kecil dan kurus. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Ada contoh gambarnya. Selanjutnya jaringan lemak bawah kulit sedikit. Nah, jadi biasanya kalau bayi baru lahir itu kan banyak putih-putih. Itu bukan kotoran, tapi itu jaringan lemak. Tapi pada bayi BBLR, nah ini dia tidak ada jaringan lemaknya. Kalian bisa lihat kulitnya ini seperti kayak licin. Terus keriput nih. Nah, kemerahan. Nah, ini dia. Ya. Selanjutnya, kepala tampak lebih besar dibanding tubuh. Nah, kalian bisa lihat lingkar kepalanya lebih besar daripada tubuhnya. Tapi bukan berarti di sini dia apa? Biasanya yang kepalanya besar penyakit apa? Hidrosefalus, bukan. Karena ini kelahiran BBLR. Terus tangisannya lemah. Biasanya bayi baru lahir itu kan menangis dengan kencang, ya kan? Ini dia lemah, bahkan kayak seperti meringis aja. Nah, itu dia ciri-cirinya. Selanjutnya refleks menghisap dan menelan lemah. Jadi, biasanya bayi baru lahir itu kan langsung IMD, inisiasi menyusui dini, mencari puting si ibu. Nah, dia bisa mendapatkan puting si ibu, tapi untuk daya hisapnya dia lemah. Nggak bisa dia menghisap seperti bayi normal pada umumnya. Nah, itu dia. Selanjutnya, gerakannya kurang aktif. Nah, biasanya bayi baru lahir, baru dikeluarkan, itu nangis, kencang, badannya merah. Nah, terus dia gerakannya, tahulah ya, gerakan bayi baru lahir ya, seperti apa. Nah, itu dia. Tapi ini tidak ada pergerakan atau bergerak tapi lemah, tidak aktif. Nah, yang selanjutnya mudah mengalami hipotermia, yaitu suhu tubuhnya rendah. Nah, ini ada perbandingan bayi normal dengan bayi yang BBLR. Ini dia. Kalau bayi normal kita bisa lihat ya, sehat dengan berat badan yang cukup 2.500 sampai 4.000 gram. Tubuhnya tampak lebih berisi dengan lemak yang cukup. Tangisan kuat, gerakannya aktif, refleks menghisap dan menelannya baik, dan suhu tubuhnya relatif normal. Berapa suhu tubuh relatif normal bayi? 36 ya. Selanjutnya berat badan lahir rendah, yaitu BBLR. Kalian bisa lihat nih, jauh kan perbandingannya, di bawah 2.500 gram. Bisa jadi ini cuma 1.000 gram ya. Nah, bisa kita lihat panjangnya, kakinya, warnanya, kepalanya tadi kan lebih besar daripada badan bayinya.
Inilah makanya selagi hamil dijaga baik-baik kandungannya, usahakan mengikuti anjuran dokter untuk USG per trimester. Setidaknya, kalau bisa tiap bulan lebih bagus. Tapi kita kan tidak tahu ekonomi orang ya. Kalau nggak bisa setiap bulan, paling enggak per trimester. Jadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke asuhan keperawatannya. Nah, dalam asuhan keperawatan itu ada 5 proses. Yaitu yang pertama pengkajian. Nah, dari pengkajian ini apa yang kita dapat? Yang pertama, identitas bayi. Identitas bayi itu biasanya lebih dikenal dengan nama si ibu. Misalnya Nyonya S, Nyonya N. Nah, tidak disebutkan nama bayinya, kan bayinya belum punya nama. Nah, kita lihat riwayat penyakit si ibu atau riwayat kesehatan si ibu. Itu didapat dari pengkajian. Nah, berat badan waktu lahirnya, panjang badan, lingkar kepala, usia gestasi, usia ini tadi usia pada bulan keberapa dia atau minggu keberapa dia lahir, ya. Minggu ke-34 di sini ya. Nah, terus dia anak keberapa? Anak pertama. Makanya kenapa seorang perempuan tidak boleh hamil itu di usia masih di bawah? Karena pendidikan untuk kesehatannya itu masih kurang, ya. Kita ambil rata-ratanya misalnya di usia 17 tahun. Mungkin pendidikan kesehatannya dia belum banyak yang didapat. Yang penting dia menikah, bisa punya anak, tapi dia tidak tahu tentang cara hamil yang baik, cara memberikan gizi pada dirinya sendiri ketika hamil dia nggak tahu. Yang penting dia hamil makan. Makanya usahakan dalam satu piring makan itu ketika kita hamil itu ada yang namanya karbohidrat, kita dapat dari nasi. Protein kita dapat dari ikan, daging, dan protein nabati. Selanjutnya itu serat. Dan susu ibu hamil atau vitamin hamil. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini kenapa bisa tegak? Karena dapat dari pengkajian. Nah, diagnosa yang sering diambil itu antara 2 ini. Yang pertama, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan imaturitas fungsi paru, ditandai dengan pernapasan cuping hidung dan takipneo atau nafas yang cepat. Inilah biasa diagnosa yang dipakai untuk bayi yang BBLR. Selanjutnya, diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan refleks menghisap dan menelan yang lemah, ditandai dengan berat badan lahir 1.500 gram, tubuh kecil dan kurus. Jadi, diagnosa ini bisa berdiri atau kita sebagai perawat bisa menegakkan suatu diagnosa itu didapat dari pengkajian, dari data si ibu atau data keluarga si ibu. Oke, selanjutnya. Nah, intervensi keperawatan. Intervensi ini apa? Yaitu perencanaan. Perencanaan dalam keperawatan. Nah, yang pertama apa? Monitor frekuensi, irama, dan kedalaman nafas. Kenapa? Karena pada umumnya bayi BBLR itu paru-parunya belum sempurna. Makanya dia kadang nafasnya lebih cepat dari yang seharusnya. Selanjutnya, observasi tanda distres pernafasan. Dan yang ketiga, monitor saturasi oksigen dan kolaborasi pemberian oksigen. Nah, jadi kita boleh ya memberikan oksigen sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan DSA atau dokter spesialis anak. Jadi nanti berkolaborasilah antara dokter spesialis anak dengan keperawatan anak. Selanjutnya, monitor berat badan bayi secara berkala. Jadi setiap hari kita itu harus memonitor berat badan bayi. Karena apa? Ketika bayi misalnya lahir 1.000 gram. Ya kan, dia pasti masuk ke dalam inkubator. Inkubator fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan bayi, untuk mematangkan paru-paru bayi. Nah, disitulah nutrisinya juga kita berikan. Kan ada misalnya dia bayi prematur, air susu ibunya belum keluar. Nah, supaya dari mana kita dapat nutrisi? Dari sufor atau susu formula yang sudah direkomendasikan oleh dokter atau sudah diresepkan oleh dokter yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Nah, edukasi ibu tentang pentingnya pemenuhan nutrisi. Jadi yang kita rencanakan yaitu memberikan edukasi pada si ibu, ya.
Jadi pertama diedukasi dulu. Selanjutnya pantau jumlah dan toleransi asupan nutrisi. Dan yang terakhir kaji kemampuan menghisap dan menelan dari bayi. Oke? Selanjutnya implementasi. Nah, implementasi itu adalah melakukan. Jadi intervensi tadi kan kita merencanakan. Implementasi itu kan kita melakukan atau melaksanakan, yaitu memonitor frekuensi dan pola nafas bayi untuk mengetahui perkembangan status pernafasan. Jadi ketika bayi di dalam inkubator, kita harus tetap memantau bagaimana kematangan paru-parunya, bagaimana pola napas si bayi, apakah sudah bisa normal seperti bayi-bayi yang lain. Nah, selanjutnya mengobservasi penggunaan cuping hidung untuk mendeteksi tanda distres pernafasan. Memantau saturasi oksigen untuk menilai kecukupan oksigen dalam tubuh bayi. Menimbang berat badan bayi setiap hari untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan bayi. Jadi, nah, kenapa bayi tadi ditaruh di inkubator? Misalnya 1000 gram dia lahir, berarti kita harus memantau setiap harinya apakah bertambah, minimal sehari itu 100 gram, 200 gram. Makanya bayi itu harus tetap dipantau. Nah, seluruh organ-organnya itu kalau dia bayi lahir secara prematur itu belum mateng. Ya, jadi harus di dalam inkubator itulah kita matangkan seperti rasanya di dalam rahim si ibu. Selanjutnya memberikan edukasi kepada ibu untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemenuhan nutrisi pada bayi. Jadi tadi masih kita rencanakan, nah sekarang kita adakan atau kita lakukan edukasi. Caranya bagaimana, Bu? Caranya yaitu ketika si ibu datang memberikan susu atau ASI-nya, misalnya yang sudah ada ASI-nya ya, kita sembari memberikan yaitu edukasi. Baik kepada si ibu maupun si ayah. Bagaimana BBLR itu berbahaya, bagaimana agar kita mengurangi angka kejadian BBLR yang terjadi di Indonesia ini. Selanjutnya memantau jumlah asupan ASI untuk mengetahui kecukupan nutrisi yang masuk. Nah, jadi misalnya bayi baru lahir itu biasanya 2 jam diberi susu per 2 jam. Jadi kita harus pantau nih terus. Seorang perawat harus tetap mantau. Gitu ya, memantau, oh ini udah dikasih susu selama 2 hari ternyata berat badannya naik 250 gram misalnya, berarti kan dari dia lahir, misalnya lahir hari Senin, di hari Rabu bisa jadi 1250 gram, naik dia, walaupun pelan nggak apa-apa ya, walaupun pelan nggak apa-apa, itu lebih bagus, pelan-pelan yang penting sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya mengkaji refleks menghisap dan menelan untuk menilai kemampuan bayi menerima nutrisi. Jadi kita lihat lagi cara refleks bayi ini menelan. Selanjutnya, evaluasi keperawatan dari BBLR ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, kondisi bayi menunjukkan perkembangan yang baik atau frekuensi napas mulai membaik. Jadi yang kita harapkan dalam asuhan keperawatan ini adalah untuk memberikan asuhan keperawatan pada bayi untuk menjadikan bayi prematur menjadi bayi yang normal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Adini silahkan. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, berapa lama Bu bayi yang lahir dalam keadaan BBLR itu dalam inkubator? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, Bu, coba jawab ya. Nah, berapa lama bayi di dalam inkubator? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu tergantung dengan kondisi bayi dan berat badan bayi. Misalnya, bayinya tadi lahir dalam gramnya itu misalnya 2200. Nah, kita kan harus misalnya naikkan 500 gram jadi 2700. Nah, berapa lama itu tergantung kondisi si bayi. Bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan. Makanya tergantung dengan pertumbuhan si bayi. Bagaimana perkembangannya perlahan-lahan. Nggak boleh langsung signifikan cepat gitu, tidak. Tapi biasanya itu ya biasanya 2 sampai 1 minggu gitu. Ada lagi? Oke. Izin bertanya Bu, apakah bayi BBLR itu bisa tumbuh kembangnya bisa sama dengan bayi bapak paling muda? Oke, terima kasih pertanyaannya Gio. Nah, apakah bayi BBLR itu pertumbuhannya bisa seperti bayi yang lahir normal? Itu tergantung.
Bisa iya, bisa tidak. Jadi kebanyakan itu kalau kita memberikan pola asuhan keperawatannya yang baik, dia akan bisa seperti bayi yang normal. Bahkan ketika nanti dia dewasa atau masa sekolah, dia bisa lebih pintar dari bayi yang lahir normal. Daya ingatnya itu bisa lebih kuat dibanding dengan daya bayi yang lahir normal. Tapi ada juga bayi prematur ini yang memang tumbuh kembangnya lambat. Ya, tumbuh kembangnya lambat bisa jadi, kan begitu ya. Jadi tumbuh kembangnya lambat, ya dia mengikutilah bagaimana keadaan dia lahir prematur. Ya mungkin daya ingatnya pas sekolah nanti agak-agak sedikit lambat lah untuk mengingat pelajaran, ya. Agak sedikit lambat berbicara atau sedikit lambat dia berjalan. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Nah, untuk mereview sejauh mana kalian memahami tentang BBLR ini, Ibu akan memberikan kuis. Nah, selama 5 menit, boleh disiapkan alat tulisnya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari BBLR. Jelaskan pengertian dari BBLR. Oke, yang kedua, tuliskan faktor yang mempengaruhi. Tuliskan faktor yang mempengaruhi bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah. Oke, bisa dikerjakan sekarang 5 menit ya. Oke, bisa dikumpul sekarang. Silakan Komting, Pius kumpulkan teman-temannya. Berdiri Pius berdiri, mengumpulkannya. Berjalan, ayo. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk materi hari ini mungkin sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di hari yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Tadi kita memulai kan pakai doa. Sekarang mengakhirinya juga pakai doa. Silakan Rianto menutupnya dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu sudahi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.